Hati yang salim itu atau qalbun salim, ya. Qalbun salim itu kan diambil dari kata selamat, salamah, ya. Ya, selamat itu maksudnya tidak terkena apapun, ya, aman, selamat, ya. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Hati yang bebas, hati yang selamat dari ketergelinciran terhadap hal-hal yang syubhat dan dari semua syahwat atau hawa nafsu. Itu aja kategorinya. Jika seandainya hati ini sudah terhindar, selamat daripada yang syubhat dan dari semua yang mengarah kepada syahwat, ya, maka insya Allah itu disebut namanya qalbun salim. Dan setelah itu dia terus istiqomah untuk melaksanakannya, dan dia istiqomah itu maksudnya tidak mundur ke belakang, ya, dia konsisten, ya, dia penuh menjaga itu semuanya sampai akhir hayatnya, ya, sampai akhir hayatnya. Saya ingin jelaskan, ya, supaya kita paham kenapa dalam Islam ini selalu dikaitkan masalah dosa dan kejahatan, syubhat sama syahwat. Ya, jadi ini dua sumber yang harus kita pahami. Jadi inilah sumber malapetaka, inilah sumber, ya, kejelekan, ya, sumber kebatilan, sumber kekufuran, sumber kefasikan, ya, sumber kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut namanya syubhat. Ya, apa arti syubhat? Syubhat itu adalah ragu-ragu. Apa arti ragu-ragu di sini maksudnya? Ya, dia tidak yakin dengan apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu bisa seperti itu pemahamannya. Atau karena dia tidak tidak mau menjaga dirinya, ya, dari hal-hal, ya, yang sudah dilarang oleh Allah, sehingga dia tidak menjadi pribadi yang wara', ya, menjadi pribadi yang wara', ya. Wara' itu dalam Islam wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Jika seseorang sudah wara' itu sudah standar minimal. Setelah wara' di atasnya ada namanya zuhud. Ya, wara' itu apa? Definisinya sederhananya, mudah aja dipahami. Wara' itu artinya menjaga dirinya dari yang haram. Itu namanya wara'. Ya, menjaga dirinya dari yang haram yang dilarang oleh Allah dan yang syubhat juga. Itu disebut namanya wara'. Ya, syubhat itu apa? Syubhat itu adalah yang tidak jelas halal dan haramnya, dia ragu-ragu sehingga dia tinggalkan. Ya, dia lebih kepada yang yakin bahwa itu adalah halal untuknya, adapun yang haram atau yang tidak jelas untuk dirinya, maka itu disebut namanya syubhat. Jadi setiap seseorang muslim dan muslimah yang sudah bisa menjaga dirinya dari yang haram dan yang syubhat, itu disebut namanya wara'. Dan wara' ini mulia, sifat mulia. Dan wara' ini standar minimal seorang muslim dan mukmin, ya, menuju surganya Allah. Setelah itu kalau dia sudah wara', ditingkatkannya menjadi zuhud. Ya, zuhud itu apa? Zuhud itu bukan sekedar, ya, menahan diri daripada yang haram dan yang syubhat. Bahkan yang mubah pun nggak dilakukannya kalau nggak penting. Contohnya punya uang 3 miliar, nggak perlu beli mobil yang harganya 1 miliar, cukup beli Innova karena dia kaya raya. Dia beli Innova seharga 450 juta. Sisanya yang seharusnya dia beli 1 miliar 500 juta lagi dia infakkan ke jalan Allah. Itu namanya zuhud. Punya uang untuk beli bajunya seharga 500 ribu satu pasang ini, satu setel ini, ya, terus dia cukupkan beli bajunya 200 ribu, 300 ribunya fisabilillah. Itu namanya zuhud. Tapi kalau uang yang 300 ribu itu tetap dipakai untuk makan, beli bakso, beli mie ayam, itu nggak zuhud namanya. Ya, maksudnya dia sudah punya rencana mau beli baju 500 ribu, ya, mobil seharga 500 juta, tapi dikuranginya standarnya, itu namanya zuhud. Ya, dan zuhud ini termasuk paling tinggi tingkatannya, dan insya Allah ini adalah yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan juga akan bersama dengan Nabi Muhammad di surga. Ya, seperti itu. Ya, karena apapun alasannya, ya, apapun alasannya, walaupun kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya, tetapi harus diingat ya bahwasanya dunia ini sementara dan dunia ini tidak boleh ya dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada satu titik ya masuk ke dalam hati, itu tidak akan bisa menjadi pribadi yang zuhud. Ya, pribadi yang zuhud itu kalau udah dunia itu digenggamnya, ya, digenggamnya, dan hatinya itu penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dia bisa mengutamakan ya kepentingan dirinya, ya, mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri, sampai seperti itu. Ya, makanya Abu Bakar Siddiq kenapa kok bisa menginfakkan hartanya semua? Ya, Abu Bakar Siddiq menginfakkan harta semua itu harus kita ingat. Bukan kita bilang semua harta itu maksudnya yang dalam bank itu saya keluarkan, terus apalagi emas yang di rumah saya infakkan. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya semuanya, nggak ada lagi 1 rupiah pun hartanya itu dikeluarkan langsung. Bisa nggak seperti itu? Nggak akan ada. Nggak akan ada sampai hari kiamat orang yang bisa seperti Abu Bakar menginfakkan harta semua, itu nggak bisa. Makanya Abu Bakar itu manusia yang paling mulia nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ya Abu Bakar ini imannya itu lebih berat ditimbang daripada iman kita semua. Kata Nabi Muhammad SAW, jika seandainya ditimbang iman Abu Bakar, ditimbang benar-benar ditimbang dengan seluruh umat manusia ini, iman kita ini semua ditimbang semuanya, ya, dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu ditimbang semuanya, itu masih berat lagi imannya Abu Bakar. Luar biasa kan? Nah, makanya benarlah Abu Bakar itu Siddiq. Benarnya Abu Bakar itu tidak mungkin dia itu tidak setia. Tidak mungkin seorang Abu Bakar itu orang yang tidak bisa berdusta. Dia tidak mungkin berdusta. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad sedang dalam posisi genting dan tertindas pun dia masih sanggup menemani Nabi Muhammad. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, seperti itu. Dan Abu Bakar adalah pribadi yang paling zuhud sedunia. Ya, tidak ada tandingannya. Ya, mungkin kalau mau diurut lagi nanti ada namanya ya Umar bin Khattab, ya, kemudian termasuk juga para khalifah yang lainnya, ya, terus ada sahabat Nabi yang lainnya, terus ada Umar bin Abdul Aziz juga termasuk seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang luar biasa, ya, luar biasa zuhudnya. Dia seorang pemimpin, ya, dia seorang khalifah, tetapi harta-harta yang seharusnya dimilikinya itu enggak dipakai-pakainya, ya, diinfakkannya kepada kaum muslimin dan seterusnya. Tapi itu memang namanya iman, ya, enggak akan bisa seseorang itu mencontoh semuanya, ya. Kita hanya bisa mencontoh sebagian, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang disebutkan oleh para salafus saleh, tashabbahu biqaumin illam takunu mislahum innat tashabbuha biqaumin falahu. Ya, contohlah mereka para orang-orang yang sudah banyak menjadi tauladan dalam hidup ini. Contoh mereka, ya, illam takunu mislahum, ya, walaupun kita tidak seperti mereka persis, enggak seperti mereka 100%, ya, kita enggak bisa seperti Abu Bakar infaknya semuanya, ya. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang menginfakkan setengah hartanya, ada yang menginfakkan 2/3 hartanya. Memangnya mudah itu? Ya, bahkan terakhir ada sahabat Nabi yang mau meninggal, ya, minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak, ya, dia punya anak yang banyak, ya. Terus dia tanya kepada Rasulullah, apakah hartaku ini ku infakkan ke jalan Allah semuanya kayak Abu Bakar? Tapi Rasulullah menjawab tidak. Kenapa? Karena orang ini enggak sama dengan Abu Bakar imannya, enggak sama imannya. Jadi semua kita itu enggak sama imannya. Ya, terus akhirnya ditanya lagi, apakah setengahnya? Enggak juga, kata Nabi. Enggak perlu kamu infakkan setengah harta. Tapi akhirnya
ya ditanyanya sepertiga, ya maka muncullah kalimat wassulusu kasir, ya, dan sepertiga itu banyak untukmu. Sepertiga harta, ya, sepertiga harta itu banyak sebenarnya. Sepertiga harta itu maksudnya sepertiga harta yang dimilikinya. Asetnya dihitung juga, jangan hanya yang di dalam bank aja, yang di cash aja. Itu sepertiga maksudnya. Kalau seandainya hartanya semua yang cash, yang di dalam bank, dan juga yang ada di aset lainnya, tanahnya banyak, nilainya 10 miliar, maka sulusnya berapa? Ya, sulusnya berarti lebih kurang 3 miliar. Nah, itu infak yang dicontohkan oleh, ya, sahabat Nabi. Ya, maka untuk itu ilam takunu mislahum innat tashabbuha biqaumin falahu. Kalau nggak bisa mencontoh semuanya, kata para salafus salih, para ulama-ulama mengatakan, ya, kalau nggak bisa semuanya, contoh sebagian aja. Insya Allah itu akan menjadikan kita akan baik. Sebagian aja contoh, ya, sebagian aja kehidupan mereka dicontoh, ya, seperti itu. Nah, jadi hati yang salim ini adalah hati yang selamat dari syubhat. Syubhat udah saya jelaskan. Baru yang kedua adalah syahwat. Kalau syahwat itu ya hawa nafsu. Ada namanya syahwatul faraj, ya, syahwat kemaluan, ya, terus ada lagi namanya syahwatul kalam, ada syahwat berbicara, ya, berbicara yang tidak benar, berbicara yang tidak penting, bahkan sampai berdusta, ya, itu namanya syahwatul kalam namanya. Terus apalagi syahwat as-sama, ya, syahwat pendengaran, ya, terus syahwat penglihatan, ya, terus semua syahwat itu disebut syahwat namanya. Nah, inilah sebabnya, makanya ketika seseorang itu bisa menjaga syubhat, bisa menjaga syahwat, insya Allah hatinya akan salim, qalbun salim, ya, maka hatinya akan bersih. Baik, selanjutnya yang kedua, adapun qalbun salim udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, ya, illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Udah ada jelas. Ya, ini adalah doanya Nabi Ibrahim, ya, atau ayat-ayat yang mengkisahkan Nabi Ibrahim, ya, bahwa harapannya, ya, Nabi Ibrahim itu menjadi qalbin salim. Baik, selanjutnya hati yang marid, qalbun yang marid atau hati yang sakit, ya, mendinganlah daripada mati, ya, hatinya masih mendingan kan, ya. Adapun hati yang marid ini atau qalbun marid ini, dia masih hidup hatinya, ya, masih hidup, belum mati, tapi ada sakitnya, ya, terkadang sehat, terkadang sakit, ya. Tapi kalau seandainya nggak diobati nanti menjadi mati dia, menjadi mati. Jadi kalau sakitnya sudah sangat parah, akhirnya dia itu akan menjadi orang yang mati nanti. Maka jangan sampai kita hati ini marid terus, hatinya sakit terus, ya. Jadi terkadang sehat, ya, karena dia bisa mengalahkan syahwatnya, dia bisa mengalahkan syubhat tadi, ya. Kemudian kadang-kadang dia itu sakit lagi dia, ya, karena nggak bisa menahan dirinya, ya, dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintalah kepada Allah dalam doa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai Tuhan, ya, wahai zat yang muqallib, yang membolak-balikkan hati, ya, summiyatil qalbu litaqallubihi, ya, dinamakan hati itu, ya, dinamakan hati sumiyal qalbu litaqallubihi, karena dia itu sering berbolak-balik hati itu. Qalbu itu dalam bahasa Arab adalah bolak-balik. Qalbu dalam bahasa Arab itu artinya bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Karena kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang enggak, makanya qalbun namanya, ya, begitu. Jadi maka minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati ini, ya, maka minta kepada Allah, sabbit qalbi ala dinik, atau sabbit qalbi ala ta'atik, ya, sabbit qalbi. Apa arti sabbit? Sabbit itu adalah berikan keteguhan, berikan aku keistiqomahan, ya, bisa tetap sabbit qalbi, ya, ala dinik, ya, di atas agamamu ini yang benar, atau untuk terus dalam ketaatan kepadamu, ya, begitu. Minta doa terus menerus. Kita ini kan lemah, ya, kita ini terus digoda oleh jiwa dan diri kita sendiri, disebut namanya nafsu. Kadang-kadang digoda oleh eksternal, yaitu syaitan yang setiap hari bersama manusia, qarin, ya. Jadi qarin itu ada, semua manusia lahir ada qarinnya sampai meninggal, ya. Nabi Muhammad juga ada qarinnya, tapi
Nabi Muhammad korinnya nggak bisa menggoda Nabi. Begitu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu korinnya ada korinnya. Ya, tapi korinnya itu nggak bisa menggoda Nabi Muhammad. Ya, sampai Nabi Muhammad itu pada saat Nabi Muhammad tidur itu pun hatinya hidup. Tapi kalau kita enggak, ya, manusia yang lain selain Nabi Muhammad, ya, hatinya kalau ketika tidur itu matanya terpejam, ya, enggak sadar, termasuk juga kita, hatinya enggak bisa ngapa-ngapain. Makanya setan itu suka menggoda manusia pada saat tidur. Makanya sebelum tidur kita itu wajib membaca doa, minimal baca bismika Allahumma wa bismika amut, ya, atau ditambahi dengan ayat kursi. Kalau mau ditambah lagi ada namanya al-mu'awwizat, ya, al-mu'awwizat, yaitu adalah mulai dari al-ikhlas, al-falak, al-annas, itu kita baca 3 kali, ditiupkan, disapu semuanya, ya, ya, dengan tangan kita. Supaya apa? Supaya setan itu enggak mudah menggoda kita. Karena yang paling mudah setan menggoda manusia adalah pada saat dia tidak sadar, yaitu pada saat tidurnya. Ya, pada saat tidurnya, ya, makanya pada saat jaga aja banyak orang tergoda, pada saat jaga manusia banyak tergoda, apalagi waktu tidur. Makanya minta kepada Allah supaya Allah menjaga diri kita sebelum tidur itu. Ya, begitu. Ya, makanya untuk hati kita yang sakit ini, ya, kita harus kita jaga diri kita ini dari doa dengan menjadikan bentengnya adalah zikir. Bentengnya adalah doa. Ya, doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10, ya, fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Hati mereka udah sakit, marad, ya, sakit hatinya, ya. Setelah itu Allah tambah lagi sakitnya, akhirnya mati. Ya, seperti itu, mati hatinya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang qalbun marid. Ya, yang terakhir, yang ketiga, yang hari ini kita bahas, ya, adalah qalbun mayyit. Ya, qalbun mayyit. Apa itu qalbun mayyit? Para ulama mendefinisikan, ya, termasuk di sana ada Imam Ibnu Qayyim, ya, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, itu mendefinisikan hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Betul, mati dia. Karena mati itu lawannya adalah hidup, ya. Jadi mati, ya. Dia tidak mengetahui Allah sebagai Tuhannya. Dia nggak tahu. Dia sudah tidak lagi mengenal Tuhannya. Mungkin awalnya dia itu Islam. Mungkin awalnya itu dia pernah sholat. Tapi ya, na'udzubillah, ya, mungkin karena terpeleset ini, ya, dengan syubhatnya, dengan syahwatnya, akhirnya dia itu tidak lagi mengetahui Allah sebagai Tuhannya. Bukan dia itu nggak tahu secara lahiriah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia tahu itu. Man rabbuka, Allah, dia tahu itu ditanya. Ya, bahkan KTP-nya KTP Islam. Tapi dalam kehidupan, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, terjemahan hidupnya itu nggak ada lagi. Menterjemahkan dalam hidupnya itu bahwa dia sudah masih kenal dengan Allah, itu nggak ada lagi. Ya, tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakannya, nggak ada lagi teringat dia dengan Allah. Ya, dia itu mentuhankan dunianya, mentuhankan dirinya, ya, seperti Fir'aun, dan tidak ingat lagi Allah yang telah memberikan dia rezeki, ya, dan tidak lagi dia menyembah Allah, ya, dengan sholatnya sesuai dengan Allah minta, dan tidak juga melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya, dan tidak pula mencegah apa yang dilarang oleh Allah, bahkan dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dan tidak juga dia menyukai apa yang disukai Allah. Allah suka ini, dia nggak suka. Allah suka ini, dia nggak suka. Bahkan yang dibenci Allah pun tidak dibencinya. Malah kebalikan dari ini. Yang dibenci Allah disukainya, yang disukai Allah dibencinya. Inilah tanda-tanda orang yang sudah qalbunnya mayyit. Ya, sampai hatinya itu cenderung mengikuti hawa nafsu atau syahwatnya. Ya, meskipun dia mengetahui Allah akan memurkainya, tetap aja dilakukannya. Ya, kemudian apa lagi? Dan dia tidak memperdulikan hal tersebut, asalkan dia mendapatkan bahagian yang diinginkannya. Asalkan dia dapat tujuan dunianya, tujuan dirinya, dia nggak peduli mau halal mau haram, ya, pokoknya dia terus aja melakukan itu. Itulah namanya qalbun mayyit. Adapun qalbun mayyit ini tanda-tandanya adalah
Insya Allah yang pertama, ini saya simpulkan ada lebih kurang 5 aja. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini adalah yang paling penting dari semuanya. Ya, kalau kita udah bebas dari yang 5 ini, insya Allah itu sudah cukup. Karena ini adalah pamungkas dan ini adalah biang daripada hati yang mati. Kalau seandainya ini belum bisa diselesaikan, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya. Tidak ada kata terlambat. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Ya. Yang pertama, tanda hati mati yang pertama ini disebutkan oleh ya seorang salafus salih ya, namanya Imam Yahya bin Mu'az ya. Ini termasuk ya ahli tazkiyah ya di zaman itu ya. Ini sekelas lah ya dengan zamannya itu ada Imam Ahmad ya dan seterusnya. Jika tidak merasa sedih, oh ada bahasa Arabnya rupanya. Yang pertama itu adalah adamul huzni ala ma fataka minas sholihat. Itulah tanda hati mati. Tanda hati yang mati itu ini ukurannya. Kalau seandainya seseorang itu tidak merasa sedih, nggak sedih dia. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat, nggak sedih. Kalau seandainya meninggalkan puasa Ramadan, dia nggak sedih. Kalau dia meninggalkan misalnya ada majelis taklim, ya nggak sedih dia. Atau dia misalnya tidak mau berbuat baik, ya apapun alasannya dia berbaik dan nggak ada rasa sedih, maka itu sudah dicabut, itu sudah dicabut pada waktu itu dia ya rasa hatinya udah nggak ada lagi, nggak ada rasanya, jadi hatinya mati. Ya seperti itu. Hati-hati, ini penyakit yang luar biasa ini. Ya, jika tidak merasa sedih, jika tidak merasa susah atau sedih karena kita meninggalkan yang baik-baik, yang soleh-soleh, ya kita tinggalkan, ya nggak sholat, nggak sedih. Jika dia nggak sholat, nggak sedih dia. Dia misalnya tidak puasa, nggak sedih dia. Dia nggak ikut majelis taklim, dia nggak sedih dia. Dia misalnya tidak melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupannya, bersedekah misalnya, ya dia nggak bersedekah, itu nggak sedih dia, nggak ada sedih dalam dirinya, nggak ada nyesal, nggak sedih. Ini tanda-tanda hatinya udah mati. Ini berbahaya. Ya, yang pertama sama yang kedua ini berbahaya banget. Nanti saya sampaikan yang kedua. Ya, berbahaya sekali nih. Ya, bertaubatlah kepada Allah kalau kita ya mungkin ada perasaan nggak ada rasa sedih, biasa-biasa aja. Mak berarti udah habis tuh, udah mulai habis itu apanya, rasa hatinya. Ya, biasa-biasa aja, nggak sholat berjamaah. Contohnya ini ya, kalau udah tingkatannya udah mulai tinggi, ya bukan sholat wajib lagi. Biasa-biasa aja kalau seandainya dia itu terlambat sholat, kan gitu kan? Ya biasa-biasa aja kalau perempuan misalnya mohon maaf ya membuka auratnya ya di luar dan seterusnya. Biasa-biasa aja membuka aurat, kan begitu kan? Biasa-biasa aja dia itu ikut klub malam-malam misalnya kan, biasa-biasa aja itu dan seterusnya. Ini bahaya ya, ini bahaya kalau seandainya dia itu ketika perbuatan baik itu ditinggalkannya dan dia sedih, dia tidak sedih, itu berbahaya. Itu tanda yang pertama disebutkan oleh para imam-imam kita termasuk Imam Yahya bin Mu'az. Yang kedua, ini juga sangat penting. Wa tarkun nadabi ala ma fa'alahu min wujudi az-zallat. Ya. Yang kedua, tanda hati mati yang kedua adalah jika seseorang itu nggak ada rasa menyesal jika telah berbuat dosa. Ini kebalikannya ya. Tadi kan berbuat baik atau berbuat pahala, berbuat kesolihan, amal solih. Nggak sedih ketika meninggalkan kesolihan, amal solih. Sekarang kebalikannya, tidak menyesal. Ya, tidak menyesal jika telah berbuat dosa, bukan soleh, bukan amal soleh, tapi dosa.
Ya, dosa apalah, misalnya seperti dia berzina, ya, dia misalnya minum yang memabukkan, ya, dia misalnya mencuri, dia misalnya membunuh orang, ya, atau misalnya apakah yang lainnya, apakah misalnya dia itu memfitnah orang lain, ya, dosa besar, dosa kecil, itu semuanya sama aja, nggak pernah dia menyesal lagi, nggak menyesal dia, ya, nggak menyesal dia. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Ya, jadi kitab Al-Hikam ini penting sebenarnya. Ya, kalau kita mau mempelajari tentang tazkiyah, ya, banyak buku-buku yang penting. Tapi mungkin tergantung siapa yang belajar dan siapa gurunya, ya. Ya, nggak mudah juga mempelajari kitab-kitab seperti ini, karena Al-Hikam itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kata-kata mutiara dan sangat tajam, ya, bahasanya. Jangan pula nanti kita membaca sendiri, akhirnya ya temannya setan yang jadi gurunya. Jangan seperti itu, ya. Jadi seperti misalnya kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab yang atau sebelumnya, ya, sebelumnya lagi itu ada namanya kitab Az-Zuhud, ya, Imam Ahmad. Ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab misalnya Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada kitab misalnya yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu namanya Al-Hikam. Itu semuanya adalah mengarahkan seseorang untuk menjadi pribadi yang bersih sebelum meninggalnya. Ya, begitu. Alhamdulillah kita ini sudah apa ya? Sudah dimudahkan oleh Allah. Ya, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita itu tinggal membaca, mempelajari kesimpulan buku aja. Sekarang udah enak membacanya. Fikih udah ada. Fikih Syafi'i udah ada, ya, udah mudah. Dulu kan terpencar-pencar. Dulu zaman-zaman dulu, maksud saya itu adalah pada abad ke-4, abad ke-5 Hijriah itu kan berpencar-pencar itu. Sekarang udah dikumpulkan oleh ulama, bahkan dikumpulkan buku yang lebih ringkas lagi, ya. Terus apa lagi? Belajar tentang tentang tauhid juga ada, ya, tentang iman juga ada, ya. Terus belajar tentang akhlak, adab, dan seterusnya ada. Alhamdulillah. Kita di akhir zaman ini mudah sekarang. Bahkan pendidikan di zaman sekarang sudah online lagi, udah online, termudah. Ya, termudah di akhir zaman adalah belajarnya online. Ya, walaupun mungkin nanti dari sisi pahalanya ya bedalah, ya. Ya, bedalah. Ya, pasti beda, karena pahala jalan kaki, ya, berjalan kaki dengan tidak jalan kaki itu pasti ada tambahannya lah. Ya, jalan kaki ke masjid, jalan kaki ke sekolah, ya, itu pasti ada pahala jalan. Ya, kalau online dapat pahala juga, dapat pahala. Pahalanya apa? Pahala untuk ilmu. Insya Allah berkah. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, setelah kita tahu tentang dua hal ini, maka sebenarnya ada harapan yang tidak akan putus-putusnya harus kita pahami dari dua poin yang tadi. Apa itu? Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, man sarrathu. Ini Aisyah ini sebenarnya. Jadi Aisyah itu pernah ditanya oleh seorang, karena Aisyah ini kan termasuk termasuk ulama, ya, ulama sahabat Nabi yang kategori 5 besar, yaitu perempuan satu, ya. Ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ya, ada Ibnu Mas'ud misalnya kan. Tapi di antara yang 5 itu Aisyah perempuan satu-satunya yang 5 besar ulama di zaman Nabi Muhammad. Maksudnya yang setelah wafat Nabi Muhammad menjadi rujukannya para sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad itu ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Di antaranya ada perempuan satu namanya Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau sangat banyak mendampingi baginda Nabi Muhammad sehingga banyak hadis-hadisnya dikeluarkan, ya, yang kita terima sampai saat ini. Termasuk ini hadis ini, ya, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa senang. Ini kan kebalikan yang tadi. Senang dengan amal solihnya. Boleh nggak senang? Boleh. Ya, walaupun nggak harus disampaikan ke orang lain kan, ya. Boleh nggak senang? Boleh, ya, boleh. Misalnya kita senang, alhamdulillah tadi malam saya bisa qiyamul lail, boleh senang, nggak apa-apa, ya, sambil memuji Allah. Kenapa rupanya?
Itu kan nikmat Allah itu. Ya, tadi malam saya bisa witir. Senang kita dengan amal soleh kita. Ya, alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah. Ya, alhamdulillah saya hari Rabu. Ya, hari Jumat kemarin saya alhamdulillah masih bisa membaca surat Al-Kahfi. Itu namanya kan amal soleh. Kita senang. Ya, kemudian misalnya kita masih bisa misalnya bersedekah dan seterusnya, kita misalnya bisa berbuat baik yang lainnya, macam-macam lah. Ya, nah, jadi siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya, wasaathu sayyi'atuhu, dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin. Berarti apa? Berarti ini aman nih orangnya. Berarti hatinya bukan mati, itu maksudnya. Hatinya selamat, hatinya salim. Ya, hatinya salim. Dia adalah muslim, dia adalah mukmin, dia bersih. Begitu. Jadi ini sebenarnya harapan ini. Jangan sampai kita putus asa. Oh, karena aku banyak dosa, ya, sehingga aku nggak ada harapan lagi untuk mau berbuat baik. Ingatlah peristiwa 100 orang yang sudah membunuh di dalam Sahih Bukhari. Kisah seorang pemuda yang jahat, yang nakal, ya, membunuh semua orang-orang yang di hadapannya, ya, terutama laki-laki, dibunuhnya semua. Ya, dibunuhnya suami-suami orang, suami-suami perempuan. Ya, 99 dibunuhnya. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan ada juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau mau baca. Ya, dibunuhnya 99 orang, ditanyanya kepada para kiai lah kita bilang, atau para ustadz, ya, para pendakwah, ditanyanya apakah dosaku ini masih bisa lagi diampunkan Allah enggak? Udah membunuh 99 orang, sampai orang banyak yatim gara-gara dia. Banyak yatim dibunuhnya itu ayah-ayah. Ya, yatim itu banyak. Nah, terus ya, yang memberikan nasihat ini dibilangnya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kamu nggak akan diampunkan Allah lagi. Akhirnya dibunuhnya pula ini ustadz ini. Ya, dibunuhnya Pak Kiai ini. Akhirnya dia bunuh menjadi 100 orang dibunuhnya. Ya, 100 orang dibunuhnya, tapi dia masih sedih rupanya. Ini bagus ini kan? Berarti ada imannya. Masih merasa sedih dengan apa? Dengan dosa. Itu masih bagus ini. Hatinya nggak mati. Nah, sedih dia kalau dia berbuat jahat. Ini udah 100 orang dibunuhnya, masih ada rasa sedihnya dia. Akhirnya dijumpai lagi ustadz yang lain, dijumpainya lagi kiai yang lain, dijumpainya lagi yang lain, orang soleh yang lain yang bisa menasihatinya. Akhirnya ya, disampaikanlah kepadanya, ya, kalau kamu mau diterima taubatmu, pergilah kamu ke negeri sana. Di negeri sana itu nanti insya Allah ada yang akan memberikan kamu bimbingan dan petunjuk. Pergilah dia di sana. Akhirnya sebelum dia sampai ke kampung itu untuk minta petunjuk agar dosanya diampunkan, meninggal dia di tengah jalan. Ya, meninggal dia di tengah jalan. Akhirnya malaikat azab dengan malaikat rahmat sedikit bertengkar. Ya, bertengkar ya positif lah ya. Apa kesimpulannya? Malaikat azab itu bilang ini ahli neraka. Malaikat azab bilang ahli neraka, dan malaikat rahmat bilang enggak, ini menjadi ahli surga karena niatnya bagus. Akhirnya apa? Caranya diadililah mereka. Cara mengadilinya gimana? Diadili, tengok ya, jarak yang dekatnya kemana dia meninggal itu. Jatuh. Laki-laki ini jatuh di tanah, ya. Jatuhnya ini di mana dia? Apakah lebih dekat ke negeri yang ingin diniatkannya menjadi tempat taubat, atau lebih dekat jaraknya itu dari negeri yang tempat dia maksiat? Akhirnya dihitunglah oleh malaikat, ya, tahu nggak berapa jaraknya? 50 meter nggak? Atau 100 meter? Atau 1 kilometer bandingnya? Enggak, segini ya, hanya 1 jengkal aja. Ya, hanya 1 jengkal aja rupanya lebih dekat jatuhnya dia di tanah itu dengan negeri yang menjadi tempat dia bertobat. Akhirnya Allah masukkan dia ke surga. Luar biasa kan? Berarti rahmat Allah itu luas. Ya, jangan memponis orang. Kalau seandainya lahiriahnya kita bilang jahat,
kita bilang dia nggak baik, ternyata dia ahli surga, belum tentu kita masuk surga. Hati-hati, ya, jangan memvonis orang menjadi ahli maksiat. Jangan bilang dia ahli neraka, ya, belum tentu orang yang kita tuduh itu ahli neraka. Jangan-jangan kita pula yang menjadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Maka untuk itu hati-hati, ya, berhusnuzonlah kepada siapapun. Berbaik sangkalah kepada siapapun. Jangan terus bilang-bilang ini ahli neraka, ahli neraka. Makanya kalau ada orang yang dalam kehidupannya dia itu suka mencuri, dia suka minum khamar, dia suka, mohon maaf, main perempuan, ya, dan kita nggak tahu dia itu kafir, kita nggak tahu dia kafir. Ketika dia meninggal, wajib nggak sholat jenazah? Wajib hukumnya. Wajib nggak disolatkan dia? Wajib disolatkan. Karena nggak pernah kita dengar dia itu bilang dia kafir. Selama dia bilang bahwa dia itu tidak bilang kafir, maka dia muslim, dia saudara kita. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat dalam hidupnya, ada yang berbuat maksiat dalam hidupnya, dia meninggal, wajib disolatkan. Itu fardu kifayah. Itu adalah kewajiban yang hidup untuk mensolatkannya. Adapun urusan dia, masalah dia berbuat maksiat di dunia, itu antara dia dengan Allah. Boleh jadi Allah maafkan dia, karena rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Allah itu sangat luas rahmatnya. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, mintalah rahmat Allah seluas-luasnya. Kita memang tahu kita ini kita itu banyak dosanya, banyak kekurangannya. Tapi kalau kita yakin Allah itu punya rahmat yang banyak, kenapa tidak? Dengan rahmat ini nanti Allah akan jadikan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang ketiga, ya, ini tambahannya ada 5 ya insyaallah, yaitu nisyanu zikrillah. Jangan lupa zikir. Ya, jangan lupa zikir. Kalau kita nggak pernah berzikir dalam hidup ini, ya, sholat aja enggak, apalagi berzikir ya. Karena sholat itu kan zikir semua isinya. Ya, adapun sholat itu dari takbir sampai assalam itu kan zikir semua itu. Ya, kalau tak pernah berzikir kepada Allah, itulah hati yang mati. Sebagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, masalul ladzina yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Ya, perumpamaan orang yang tidak pernah zikrullah, mengingat Allah, maka itu sama kayak dan antara orang yang tidak ingat Allah, yaitu sama seperti antara hidup dan mati. Kalau nggak berzikir berarti mati, kalau berzikir itu hidup. Ya, seperti itu. Maka ya, lidah ini harus dibasahi, ya, dengan berzikir. Ya, hati kita juga harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati ini, ya, zikir itu kayak ikan. Ya, para ulama mengatakan ikan itu nggak akan bisa hidup di darat. Ikan harus hidup di air. Maka hidupkanlah hati kita dengan zikir. Itu maksudnya. Ya, ikan nggak bisa hidup di darat. Ikan bisanya hidup di air. Maka seperti itu juga lah hati ini. Hati nggak akan bisa hidup tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka standar minimal zikir seorang muslim jangan sampai nggak ada kita lakukan. Ya, apa itu standarnya? Standarnya adalah zikir setelah sholat ada, oke, zikir sebelum tidur ada, zikir setelah tidur ada, zikir sebelum makan ada. Ya, kenapa? Kalau nggak zikir kepada Allah, nanti yang ikut makan syaitan ikut makan. Akhirnya dalam tubuh ini syaitan semua isinya. Akhirnya pikirannya setan, ya, diarahkan setan, ya, nafsunya nafsu setan, akalnya akal setan, ya, akal yang nggak sehat dan seterusnya. Begitu. Makanya harus berzikir, ya. Mau masuk rumah baca bismillah minimal. Kalau nggak hafal doanya bismillahi walajna Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Begitu ya, baru ucapkan assalamualaikum. Atau misalnya keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, Allahumma inni a'udzubika an adilla an au udalla au azilla au zalla au azlima au zlama au ajala au yujhal alayya, baru baca bismillahirrahmanirrahim wa mursa inna rabbil ghafurur rahim. Kalau nggak bisa baca bismillah, nggak apa-apa.
Allah itu tidak memaksakan seseorang untuk sama kayak seperti para orang-orang yang yang sudah menghafal semuanya, para ulama, para orang soleh. Tidak harus seperti itu. Yang penting bismillahnya ada. Kalau nggak ada bismillah, nggak ada lafaz Allah, berarti setan kawannya. Ya, sampai kita menyembelih aja ada lafaz Allahnya, bismillahnya wajib. Mau masuk kamar mandi yang di situ banyak setannya, ya, atau masuk pasar, mall, masuk pasar, masuk tempat yang jelek, ya, yang jelek, kaki kiri dulu ya. Itu baca bismillah. Kenapa? Karena kalau nggak ada bismillah nanti setannya ikut. Makanya timbul penyakit, banyak orang sakit sekarang ini. Ya, sakit itu bukan karena keturunan aja, bukan karena sakit keturunan, bukan karena sakit kurang makan, bukan karena sakit misalnya nggak menjaga kesehatan. Oke lah, itu betul. Tapi di antara faktor yang lain yang membuat orang itu sakit, syaitan. Tahu nggak? Kenapa orang itu sakit? Betul, memang makanannya nggak sehat. Betul makan nggak sehat. Karena setan itu meludahi, karena setan itu meracuni makanan kita. Itu sebabnya. Makanya kalau ada gelas terbuka, ya, ada piring terbuka, hati-hati ibu-ibu, emak-emak, hati-hati masak di rumah. Sayang harganya mahal. Masak masak rendang mahal-mahal, tapi nggak tahu adabnya. Setelah makan rupanya ya kualinya ya atau tempat ya memasaknya itu ya dibiarkan nggak ditutup, akhirnya setan masuk di situ. Adabnya ada, udah dijelaskan oleh Rasulullah. Tutup itu semuanya. Tutup minuman ini. Kalau nggak bisa tutup ini, bendanya. Nggak ada tempat yang sempurna. Ini baca bismillah. Inilah menjadi tempat, menjadi wasilah ya, benda apapun dia, kayu kah dia, pensil, pulpen segala macam itu. Gini kan dia. Kenapa? Supaya setan itu nggak mau masuk lagi. Udah ada adabnya sebenarnya. Kok dibiarkan? Rendangnya mahal-mahal, kok dibuka-buka rendangnya? Kok dibuka gulai ayam, gulai ikan, nasi biryani dan semuanya, kok dibuka-buka? Akhirnya apa? Setan ikut di sana. Ini emak-emak hati-hati ya, ajarkan itu kepada anak-anak gadis kita semua, anak perempuan kita harus pandai ya untuk menjaga itu semuanya. Supaya apa? Supaya sehat kita, supaya sehat, bukan sehat rohani, bukan sehat apa aja, bukan sehat jasmani aja, sehat rohani. Sudah ada adabnya semua, alhamdulillah. Jadi Islam itu udah cukup lengkap. Kalau dipelajari udah lengkap semua, ya seperti itu. Baik. Selanjutnya yang keempat, adamut ta'assur bil izati ya wal ayati wat tasaquli ya an fi'lil ma'murat. Ya, enggak tergugah hatinya, enggak terpengaruh dia. Pada saat mendapatkan nasihat enggak ada pengaruh. Ya, dinasihati ya biasa-biasa aja hatinya. Dinasihati bukan malah dia berterima kasih, malah marah-marah dia. Ini tanda-tanda orang hatinya mati. Ya, apalagi baca Quran disuruhnya matikan itu. Matikan, saya nggak suka dengar Quran. Saya sukanya musik-musik aja. Mendengarkan Al-Qur'annya nggak mau dia. Padahal orang yang membaca Quran itu bisa ya menghidupkan kita. Ya. Zadatum imana, bisa menambah iman lagi. Kalau kita mendengarkan Quran itu menambah iman, zadatum imana, bertambah iman kita. Bertambah iman kita. Kita itu enak ketika ada tilawah yang bagus didengarkan, ya, kita merasa nyaman, enak, bertambah iman. Itulah dia. Hidup apanya hatinya. Tapi kalau seandainya ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an dan berat hatinya, berat ya untuk mendengarkannya, bahkan berat pula melakukan segala bentuk perintah-perintah Allah, itulah tanda-tanda hatinya mati. Ya, yang terakhir mata tanda hati mati. Yang terakhir adalah, sebenarnya banyak lagi ya, tapi saya simpulkan 5 saja dari semua yang ada. Insya Allah ini sudah cukup. Ini pamungkas ya. Kalau seandainya kita sudah lakukan ini, isarud dunya alal akhirati wa hubbus syahawat. Ya, isarud dunya alal akhirah. Selalu aja dalam hidup ini mengutamakan dunia atas akhiratnya. Ya, ketika misalnya dikumandangkan azan, bukan malah dia sholat, ya, malah dia masih melakukan pekerjaan pribadinya. Ya,
pada saat misalnya ada waktu kesempatan ya untuk mau tilawah Quran atau mau sholat sunnah atau mau melakukan apapun, malah dia itu masih sibuk dengan dunianya. Hati-hati dengan permainan dunia ya, hati-hati dengan permainan dunia ya. Jangan sampai nanti gara-gara dunia ini kita anggap mubah ya. Mubah itu artinya apa? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa kok lama-lama main game ya, nggak apa-apa kok lama-lama misalnya berolahraga ya sampai 3 jam, 4 jam, 10 jam kan begitu kan. Nggak apa-apa kok saya misalnya nonton-nonton film misalnya ya, nggak apa-apa saya misalnya ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa saya duduk-duduk di warung kopi ya sampai bergadang ya, nggak tidur misalnya, nggak apa-apa. Tapi akhirnya gara-gara nggak apa-apa, gara-gara biasa-biasa saja, akhirnya terpeleset ya, seperti itu. Jadi jangan sampai dunia ini kita utamakan dari akhirat, akhirnya nggak bisa lagi untuk ya bangkit, nauzubillah min zalik, dan ditambahi lagi dengan cinta dengan syahwatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan ya, yang berhubungan dengan untuk menata hati kita menjadi hati yang salim ya, menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang sehat ya. Mudah-mudahan jangan pula kita menjadi hatinya hati yang sakit pula ya. Ya, pokoknya usahakan jangan sampai hati sakit, apalagi hati itu mati. Ya, kalau sudah sakit nggak apa-apa, itu namanya bahagian daripada kehidupan. Ya, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang biasa. Al-imanu yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan ya, wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu bisa berkurang ya dengan berbuat maksiat. Sebelum saya tutup ya, saya sampaikan ada perkataan bagus ya dari para ulama-ulama kita ya, untuk kita menjaga diri kita ini supaya hatinya jangan sampai mati. Ada sebab yang lain, ada faktor yang lain yang mungkin di sini nggak disebutkan, tapi ini penting, yaitu memakan harta yang haram. Ya, memakan harta yang haram ini ternyata berbahaya. Ya, karena memakan harta yang haram ini akan merusak, membunuh, ya, merusak dan mematikan hati. Ya, apakah haramnya karena riba, haramnya karena karena misalnya sogok menyogok, ya, haramnya karena tipuan, atau makan harta anak yatim, ya, itu juga ya termasuk yang dilarang oleh ya agama kita. Hati-hati ya, karena kalau seandainya ya kita tidak bisa menjaga harta ini, nanti yang kita makan akhirnya terus menerus ya menjadi darah daging, ya, menjadi darah daging, akhirnya ya nggak bisa ya untuk selalu hidup aman dan nyaman ya di dalam hidup ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, wallahu alam. Semoga Allah memberkahi hidup kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah, syukran jazakallah khairan kepada al-mukarram Taufik yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada jamaah majelis tazkiyah nas, bagi yang offline ataupun yang online. Jika ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya bisa melalui kirim chat ke nomor WA saya yang sudah disebutkan di awal tadi, 0812 8011 3270. Syukran warahmatullahi. Ya, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, jika seorang istri bekerja di sebuah perusahaan atau kantor dan kemudian instansi tersebut mengadakan kegiatan atau terikat dengan peraturan yang mengakibatkan lalai tugas seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya, namun sang suami tidak mengizinkan istrinya
Ya, bismillah. Pada prinsipnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, itu sudah jelas ayatnya. Ya, asal dasar dalam mencari nafkah itu enggak ada. Ya, enggak ada diwajibkan untuk perempuan. Ya, kalau mau kembali fitrah ya memang perempuan itu menjadi rabbatul bait. Ya. Tapi para ulama membolehkan asal ya tetap menjaga adab-adabnya ya dalam bekerja, kemudian tidak mencederai kewajibannya sebagai seorang perempuan ya terhadap anaknya dan suaminya. Apalagi suaminya ridho ya. Ya, kuncinya kan ridho. Ya, kuncinya kan ridho. Kalau seorang perempuan bekerja itu kan kuncinya syaratnya ridho aja suami. Kalau ada ridho suami insya Allah aman. Tapi setelah ridho itu proses dalam bekerjanya juga harus diingat, harus dilihat juga ya. Tadi pertanyaannya sampai akhirnya seorang perempuan itu lalai dengan tugas-tugas utamanya ya dalam hal tarbiyatul auladnya contohnya. Apakah hal ini mutlak nggak boleh? Ini nggak boleh, nggak bisa juga disamakan. Setiap profil keluarga berbeda-beda, setiap keluarga nggak sama. Ya ada yang bisa mengkondisikan anaknya karena mohon maaf ya, walaupun saya nggak terlalu setuju kalau anak itu kok dititipkan terus ya sama nenek ya sama nenek sama kakek terus ya. Akhirnya kasih sayang itu nggak muncul ya terhadap, akhirnya yang disayanginya kakek sama neneknya. Saya nggak bicara masalah itu, enggak. Saya bicara ketika anaknya sudah ada yang diwakilkan untuk mendidik anaknya, ya dia bekerja silakan, selama suaminya ridho dan setuju kan begitu. Ya, kemudian kalau misalnya anaknya nggak terurus, suaminya juga nggak ridho atau suaminya nggak juga ridho dengan dia full day bekerja. Ya, atau misalnya suaminya itu pokoknya nggak nyaman lah ya suaminya, maka dalam hal ini yang mengalah adalah perempuan. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, dasar ya syariat ya Islam ya menetapkan bahwasanya yang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ya, laki-laki. Ya, kalau alasannya nggak cukup, saya nggak cukup kalau suami saya yang bekerja nggak cukup. Ini salah paham sebenarnya. Berarti bab tawakalnya itu belum sempurna. Ya, belum sempurna itu. Kalau seandainya ada laki-laki bilang nggak cukup saya ini ya mencari nafkah sendiri, saya harus bilang istri kau kerja saja, kau kerja di bank aja lah, kau kerja di bank aja ya, kan banyak itu uangnya, misalnya kan. Kalau seandainya kita bukan mengatakan melarang ya, dari awal sudah saya bilang tidak dilarang perempuan bekerja kalau yang pertama suaminya ridho, suaminya sudah merestuinya, kemudian dia menjaga adab-adab seorang wanita, ya pakaian tertutup, aurat tertutup, kemudian dia tidak berkholwat misalnya di sana. Kholwat artinya apa? Berdua-duaan di dalam kantor itu dengan bosnya misalnya kan, dia jadi sekretaris misalnya, atau misalnya dia terhalangi kewajiban dia untuk mendidik anaknya. Itu selama itu tidak ya aman-aman aja, silakan. Tapi kan saya bilang tadi, kalau seandainya seorang laki-laki punya alasan bahwasanya saya menyuruh istri saya bekerja karena nggak cukup gaji saya, ini salah paham, ini salah, harus diluruskan karena Allah sudah memberikan rezeki yang tetap untuk kita semuanya dan harta itu sudah jelas untuk siapa. Kalau seandainya dia bilang kok nggak cukup lah karena saya kan gaji saya kan di bawah UMR, saya itu gajinya cuma 1 juta contohnya. Ya, memangnya kamu tinggal di mana? Kamu itu gara-gara kamu ya standar hidupmu kamu tinggikan, maka nggak cukuplah 1 juta. Jadi jangan takabur, ya jangan samakan standar hidup kita. Ya ada kulkas, orang lain punya kulkas, kita kulkas 1 juta punya kulkas, kan nggak cocok kan? Punya mobil misalnya, ini mohon maaf, misalnya udah gajinya udah tinggi, udah 5 juta misalnya kan? Terus orang lain punya mobil, dia harus punya mobil? Ya enggak lah, enggak harus seperti itu. Ya, jadi harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Allah itu kalau sudah memberikan rezeki kepada seorang suami, ini apanya? Ini dasarnya, ya, dasarnya adalah itu sudah cukup sebenarnya untuk semuanya.
ya anaknya mau banyak pun nggak apa-apa, karena itu nggak ada halangan, karena semua yang sudah Allah tetapkan Allah jamin, kan begitu. Tapi pertanyaan, tapi kalau seandainya hanya untuk melengkapi Ustadz, ya silakan aja melengkapi. Ya, gaji istrimu itu bukan untuk nafkah, silakan aja disimpan. Gaji istrimu itu misalnya untuk penambahan yang lainnya, renovasi rumah, silakan. Ya, gaji istrimu itu misalnya untuk memperbaiki pagar, silakan, kan begitu. Jadi kalau sekarang tengok dulu siapa orangnya. Ya, tengok dulu siapa profil orangnya. Nggak bisa kita itu menyimpulkan dengan jawaban yang sama. Masing-masing keluarga beda-beda ya cara pandangnya, dan beda-beda pula mereka ya kondisinya, kan begitu. Saya hanya menjelaskan hukum asalnya. Ya, hukum asalnya laki-laki yang bekerja, perempuan adalah mendidik anak. Perempuan adalah bertugas untuk menjadi rabbatul bait, menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau seandainya ya dia mau bekerja karena sudah capek, sudah sangat lama pendidikan kuliahku, ya aku adalah lulusan perempuan, lulusan sarjana bahasa Inggris, sarjana psikologi, ya sudah sampai S2 dan seterusnya, nggak apa-apa bekerja, siapa yang melarangnya, kan begitu. Wallahu alam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana tipsnya dalam menghadapi orang yang tidak mudah menerima nasihat yang baik? Syukran. Ya, jadi kalau ada orang dinasehati dia nggak mau, ya doakan sajalah. Ya, doakan saja. Nabi Muhammad SAW juga banyak kok yang menantangnya. Ya, dalam kehidupan ini apakah semua orang mau menerima nasihat? Enggak juga. Ya, dalam kehidupan ini kita wajib menasihati. Oke, ad-dinu an-nasihat. Ya, agama adalah nasihat. Apakah semua orang yang kita nasihati itu mau menerima kita? Tidak, itu bukan urusan kita. Ya, kita hanya bilang Allahumma baligh fashhad. Ya Allah, aku udah sampaikan, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, kan begitu. Begitu caranya. Jadi, kalaupun kita ingin mau menerima nasihat, ya itu paling hanya butuh waktu saja, kan? Butuh waktu dan butuh metode namanya. Ya, butuh waktu, butuh metode, butuh kearifan, butuh hikmah, kan begitu. Setiap orang untuk mengetuk hatinya nggak sama. Ada orang dengan bahasa verbal, dengan bahasa yang jelas dia paham dan dia menerima. Ada orang nggak disampaikan dengan bahasa jelas, bahasa sedikit tajam, dia langsung sakit hati. Akhirnya apa? Dia itu nggak mau ya bergaul sama kita lagi. Ya beda-beda lah. Ya maka itu kan namanya hikmah. Ya itu namanya kan kebijakan, itu namanya kearifan dalam memilih kata-kata yang tepat dalam menasihati seseorang. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah tabarakallah, syukran jazilan kepada seluruh para penanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Untuk melengkapi majelis ini, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Taufik alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li masyaikhina wa liman ahsana wa habba ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la ta'jal musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallitu alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah
tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna du'afa faqawi fi ridhaka dha'fana wa khuz ilal khairi binasiyatina waj'alil islama muntaha ridhana. Allahumma inna du'afa faqawina wa inna azilla fa'izzana wa inna fuqara fa'aghnina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.